Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Siti Afidatul Rohma, Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pentingnya aksesibilitas di ruang lingkup publik bagi penyandang disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas itu terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan berinteraksi kepada lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh efektif kepada semua orang. Ada 4 jenis penyandang disabilitas. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Dan yang keempat, penyandang disabilitas sensorik. Mari kita lihat penjelasannya. Asas kesetaraan adalah asas yang memungkinkan untuk semua orang tanpa terkecuali untuk mendapatkan akses yang sama di masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut. Namun kali ini kami hanya akan membahas tentang hak-hak aksesibilitas yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan infrastruktur yang memadai dan mudah diakses bagi para penyandang disabilitas. Infrastruktur yang dimaksud adalah bangunan, serta jalan, lalu pemukiman, pertamanan, dan pemakaman. Dan kali ini, kelompok kami akan menganalisis sebuah taman yang ada di Kota Surabaya, yaitu Taman Lansia, dan kami akan menilai apakah Taman Lansia ini sudah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak aksesibilitas atau belum. Adapun fasilitas yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak penyandang disabilitas antara lain ada rambu-rambu yang jelas, lalu harus ada guiding block, lalu harus memiliki jalur landai untuk pengguna kursi roda, kemudian harus ada parkir khusus penyandang disabilitas, toilet khusus, serta tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai infrastruktur yang ada di Taman Lansia, apakah sudah memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Yang pertama adalah ini rambu. Setelah saya keliling, saya hanya menemukan 2 rambu. Yang pertama adalah cuma rambu dilarang memetik bunga dan juga rambu terkait larangan untuk merokok. Untuk rambu khusus mengenai tentang bagi penyandang disabilitas, saya belum menemukan rambu itu. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di wilayah parkiran, kita tidak menemukan jalur landai untuk naik, sehingga itu akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas, contohnya untuk pengguna kursi roda untuk menaiki trotoar seperti ini.
Untuk selanjutnya bisa kita lihat akses dari trotoar menuju masuk ke dalam taman. Kita juga tidak menemukan jalur landai. Yang ada kita malah menemukan adanya penghalang seperti ini. Juga ada sekat atau pembatas jalan yang tinggi, sehingga ini akan menyulitkan penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda untuk masuk ke wilayah taman. Selain di wilayah luar taman, di dalam wilayah dalam taman juga kita tidak menemukan adanya jalur landai, sehingga itu akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda yang ada di Taman Lansia ini. Selanjutnya terkait pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas selanjutnya adalah guide block. Yang bisa kita lihat, guide block ini hanya ada di wilayah luar dari Taman Lansia. Dan bisa kita lihat dalam guide block ini tidak sepenuhnya terhubung dan ada yang terputus oleh tutup saluran air dan juga pembangunan keramik yang tidak merata. Baiklah, untuk di wilayah dalam taman kita tidak menemukan adanya guide block. Yang ada kita menemukan fasilitas untuk pejalan kaki yang sudah rusak, sehingga itu akan membahayakan bagi penyandang disabilitas. Kekurangan dari Taman Lansia untuk lahan parkir bagi penyandang disabilitas, contohnya seperti ini. Tidak ada parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Di Taman Lansia ini kami juga menemukan toilet, tetapi kekurangannya ialah kurangnya ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Hanya ada toilet umum seperti di samping saya ini. Di Taman Lansia ini kami menemukan banyak sekali kekurangan untuk bagi penyandang disabilitas, terutama untuk tempat duduk prioritas bagi penyandang disabilitas. Hampir semua kursi di daerah Taman Lansia ini tidak ada satupun yang kami temukan untuk penyandang disabilitas. Kesimpulan dari video ini adalah Taman Lansia tidak memberikan pemenuhan terhadap hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagai masukan dari kelompok kami, bagi pemerintah Kota Surabaya agar lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di tempat umum, khususnya di taman-taman Kota Surabaya. Demikian analisis video dari kami tentang pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Taman Lansia Kota Surabaya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.